Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi hadirin sekalian dan salam sejahtera. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang tiada batas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukamto, Magister Manajemen selaku Kepala SMA Negeri 7 Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Marilah kita buka acara ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing agar acara dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di pagi yang bahagia ini, saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini. Yang kedua, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Pelaksana dan Kepala Sekolah. Yang ketiga, penampilan fashion show finalis Putri Kartini 2022 dan Putri Kartini 2021. Yang keempat, talk show bersama Kak Putri Amaranggana selaku Duta Genre Jawa Tengah. Yang kelima, pengumuman pemenang Putri Kartini. Yang keenam, penyerahan gelar oleh Kepala Sekolah. Dan yang terakhir, penutupan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Anindya Reswara selaku Ketua Pelaksana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di acara Kardaven 2022. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana Kartini Day Event 2022 ingin menyampaikan sambutan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 7 Surakarta, Bapak Ibu Juri, dan Bapak Ibu Guru yang mendukung dan menyukseskan acara Kardaven. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OSIS dan rekan-rekan SMUPI yang lain atas partisipasi dan ikut menyukseskan acara Kardaven 2022 ini. Harapan saya Kardaven 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Andes Sukamto, Magister Manajemen selaku Kepala SMA Negeri 7 Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati panitia Hari Kartini, anak-anakku semua peserta fashion show yang kami sayangi, kami banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir di Aula Saptajaya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina, kepada Bapak Ibu Dewan Juri atas ketersediaannya, atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan ini, termasuk di dalamnya untuk menilai di dalam lomba fashion show pada pagi hari ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini, dan mohon maaf banyak kekurangan. Kepada anak-anakku pengurus OSIS, sekali lagi sekolah mohon maaf karena situasi masih pandemi, sehingga kegiatan lomba ini mungkin tidak seperti yang anak-anak harapkan. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena informasi dari media audiovisual melalui surat kabar bahwa pandemi ini akan 3 bulan lagi sudah akan menjadi endemi. Mudah-mudahan demikian, sehingga tahun depan
peringatan-peringatan, rangkaian peringatan Hari Kartini bisa lebih semarak lagi. Anak-anakku semuanya beserta lomba yang kami hormati, termasuk anak-anakku panitia, kami harapkan kegiatan semacam ini, peringatan-peringatan hari ulang tahun apapun, itu tidak hanya seremonial saja. Kami ucapkan terima kasih. Di sini sudah ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang sudah mengakomodir bakat dan minat daripada anak-anak. Karena nanti di dalam kurikulum Merdeka, di dalam kurikulum Merdeka, kegiatan-kegiatan semacam ini, kegiatan proyek, kegiatan-kegiatan semacam ini sangat diperlukan untuk menampilkan bakat dan minat daripada siswa. Apapun bakat minatnya, bisa di dalam fashion seperti pada pagi hari ini. Tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo kepada anak-anakku pengurus OSIS nanti untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih menggali potensi daripada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti bisa menampilkan potensi yang dimilikinya. Selain daripada itu, kami juga berpesan nanti kepada anak-anakku yang ini ikut lomba fashion, nanti mungkin bisa ditumbuh kembangkan lagi. Ini mungkin masih di tingkat sekolah. Mudah-mudahan kedepannya lagi nanti bisa ditingkatkan mengikuti lomba fashion ini atau mengikuti lomba yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surakarta. Disinilah anak-anakku nanti untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat minatnya. Kemudian di dalam penyelenggaraan fashion show ini, sekali lagi kepada anak-anakku untuk PD, kalau kemarin kami sudah mengikuti awal itu ada wawancara yang spontan dan seterusnya, ini memang membutuhkan pengetahuan umum yang luas kepada anak-anakku. Syukur ditunjang dengan penguasaan bahasa asing daripada anak-anakku semuanya. Kemudian kalau di dalam fashion show ini tentu keluasan anak-anakku di dalam peragaan busana, keluasan anak-anakku di dalam berjalan, ini tentu saja nanti akan menjadi penilaian. Jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi dan kepada adik-adik pengurus OSIS lagi nanti kedepannya untuk bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan ini yang lebih baik lagi, lebih semarak lagi, dan ini sudah baik tapi nanti bisa ditingkatkan yang lebih baik lagi sehingga branding sekolah kita sebagai sekolah fashion, mungkin sekolah model nanti bisa akan kita populerkan di dalam masyarakat lewat media sosial. Demikian sekali lagi kepada panitia kami ucapkan terima kasih. Banyak kata yang tidak berkenan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penampilan fashion show dari para finalis Putri Kartini 2022 serta Putri Kartini 2021. Kepada para finalis dimohon mempersiapkan diri.
Finalis dengan nomor urut 1, Najwa Daniska dari kelas 10 MIPA 1. Feriza Maulida Albasuri dari kelas 11 MIPA 1.
3, Orchid Putri Gemilang dari kelas 11 MIPA 2. Dari kelas 11 MIPA 3. Nomor urut 5, Riana Natifa Eka Cahyani dari kelas 11 MIPA 5.
Nashwa Salsabila Putri Ayu Nindya dari kelas 12 MIPA 4.
Demikianlah penampilan para finalis Putri Kartini 2022 serta Putri Kartini 2021. Selanjutnya adalah penilaian dari Bapak Ibu juri. Oke, untuk teman-teman dan penonton di rumah, selagi menunggu penilaian dari para juri, kita akan mengadakan sesi talk show nih bersama Kak Putri Amaranggana selaku Duta Genre Jawa Tengah tahun 2021. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Putri. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Putri. Mungkin Kak Putri bisa perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, namaku Putri Amaranggana Kusumaningrum, biasa dipanggil Putri. Aku adalah Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 yang baru aja dinobatkan kemarin bulan Februari tanggal 24. Aku sekarang berusia 20 tahun. Sebetulnya nggak jauh beda dari kalian, nggak terselisih jauh ya. Dan aku sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Hubungan Internasional di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Wah, keren banget ya. Oke, kan nih teman-teman juga kepo banget nih menurut pandangan-pandangan Kak Putri yang berkaitan sama tema kita Millennials Berprestasi Teladan Ibu Kartini. Nah, untuk Kak Putri, menurut Kak Putri nih, apa sih makna Hari Kartini bagi Kak Putri? Makna Hari Kartini itu besar banget ya kalau menurut aku, terutama juga buat mungkin sebagian perempuan di Indonesia, karena Ibu Kartini adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah yang pertama ibaratnya menyuarakan mengenai kesetaraan gender, di mana dulu itu mungkin belum terlalu diangkat mengenai kesetaraan gender, tapi melalui Ibu Kartini, melalui peringatan Ibu Kartini, kita harus tahu, kita bisa ibaratnya menyuarakan kembali, melanjutkan perjuangan beliau untuk menyuarakan melalui kesetaraan gender yang beradaptasi atau diadaptasikan dengan masa sekarang. Karena setiap masa itu kan berubah, ada masa-masa perkembangan tertentu yang mana kita harus menyelaraskan, merelatekan antara perjuangan Ibu kita Kartini dengan masa kita sekarang ini gitu. Oke, tadi Kak Putri sudah menjelaskan nih makna Hari Kartini buat Kak Putri sendiri itu apa. Terus sekarang menurut Kak Putri, sosok Kartini buat Kak Putri sendiri itu seperti apa? Menurut aku, Kartini adalah sosok yang sebetulnya sederhana. Beliau berasal dari kalangan sederhana yang berani menyuarakan suara perempuan, dan ternyata itu bermanfaat untuk perempuan di seluruh Nusantara yang pada saat itu juga mungkin mengalami ketidaksetaraan gender. Dia mungkin dianggap sebagai, kalau perempuan ya memang tugasnya di dapur ya, masak, macak, mana gitu. Tapi melalui Ibu kita Kartini, dia adalah sosok sederhana yang berani, yang tekadnya kuat untuk menyuarakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di seluruh Indonesia. Dan beliau adalah sosok yang gigih. Beliau nggak takut untuk bergerak, padahal seorang perempuan ya, apalagi di zaman tersebut pasti kan laki-laki mendominasi, sangat mendominasi di zaman tersebut. Dan Ibu kita Kartini tidak gentar untuk menyuarakan kesetaraan gender. Beliau adalah sosok yang pemberani, kemudian juga tegas, kemudian juga bertekad kuat untuk menyuarakan kesetaraan gender bagi kaum-kaum perempuan di seluruh Indonesia tentunya. Oke Kak, keren banget sih, kalau aku setuju sih sama pendapatnya Kak Putri. Oke, kan sekarang juga ada nih istilah Kartini Millennials nih Kak. Nah, menurut Kak Putri, Kartini Millennials itu yang seperti apa sih Kak? Kalau menurut aku itu tadi, karena kan aku sudah mengatakan bahwa kita harus merelatekan antara perjuangan Ibu kita Kartini dengan masa kita sekarang. Kita saat ini memasuki era yang namanya era 4.0, memanfaatkan segala sesuatu dengan digital ya, kemudahan atau perkembangan teknologi. Kartini milenial adalah mereka yang bisa menyuarakan, mengkampanyekan melalui media sosial, salah satunya melalui mengenai kesetaraan gender, kemudian juga memang perkembangan saat ini itu bisa mengadaptasikan perempuan itu nggak hanya di dapur, tapi bisa berpendidikan tinggi, kemudian juga menyesuaikan dengan zaman, karena saat ini banyak sekali wanita karir, sudah mulai banyak wanita karir ya. Jadi memang milenial adalah masa-masa yang saat ini banget
anak muda sekarang banget dan memang harus kita lanjutkan sebagai generasi milenial gitu. Kita harus memanfaatkan kemudahan teknologi untuk melanjutkan perjuangan beliau, bukan untuk angkat senjata atau untuk berjuang di medan perang ya. Kalau sekarang itu memang kita harus menyuarakan segala sesuatunya melalui teknologi, kemudian juga melalui berbagai komunitas yang kita ikuti. Jadi memang peran kita sebagai milenial itu penting. Jadi memang mengadaptasikan perjuangan dari Ibu kita Kartini dan menyesuaikan dengan masa kita saat ini. Terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Oke, selanjutnya nih menurut Kak Putri sendiri punya pengalaman menarik gak sih selama kehidupan Kak Putri yang berkaitan dengan tema kita hari ini, Millennials Berprestasi Teladani Ibu Kartini? Kalau pengalaman sendiri tentunya pasti pernah ya. Apalagi yang pertama, aku berani untuk mengambil keputusan aku ingin sekolah sampai pendidikan tinggi, kuliah. Nggak semua perempuan itu berpikir kalau ingin kuliah. Sekarang banyak yang berpikiran bahwa setelah SMA mereka ingin langsung bekerja atau menikah ya, yang sekarang ibaratnya baru viral kan pernikahan usia anak ya, pernikahan usia dini. Mereka bahkan sampai karena pacaran kebablasan, mereka tidak bisa menghindari takdir bahwa mereka harus menikah di usia dini. Tapi aku memutuskan untuk meredam itu dulu, nahan dulu sampai usia yang ideal dengan cara yaitu tadi berprestasi, kemudian juga melakukan atau menempuh pendidikan tinggi yang nggak semua perempuan juga memilih untuk itu. Oke, keren banget sih. Mungkin bisa aplaus dulu buat Kak Putri karena nggak semua orang lo bisa berpikiran sama kayak Kak Putri. Mungkin ada yang pengen enaknya aja langsung nikah kayak gitu kan Kak gitu. Oke, kan sekarang juga masih masa pandemi nih Kak, masih naik turun pandeminya. Nah menurut Kak Putri nih bagaimana sih cara kita meneladani Ibu Kartini dalam masa pandemi COVID-19 kayak gini yang serba keterbatasannya banyak gitu? Pandemi COVID-19 ini berarti udah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ya. Nah, itu waktu yang cukup lama dan memang kita semua nggak hanya kaum perempuan tapi laki-laki juga harus mengadaptasikan segala sesuatunya ya. Kalau menurut aku caranya ya dengan tetap berprestasi, tetap berkarir dengan mengadaptasikan lagi dengan kondisi COVID. Aku nggak akan berhenti untuk berkarya, aku tidak akan berhenti untuk menginspirasi sekitarku walaupun memang terbatas kita nggak bisa ketemu seperti ini. Mungkin kalau misalnya ada talk show juga pasti dibatasi. Caranya ya dengan aku memanfaatkan media sosialku. Aku memanfaatkan dari WA, kemudian juga Instagram untuk memposting sesuatu yang menginspirasi orang lain. Walaupun aku tahu aku tidak bisa bertatap muka dengan mereka, setidaknya aku di rumah pun aku berusaha untuk tetap berkarya. Aku berusaha untuk tetap menginspirasi banyak orang melalui segala sesuatu yang bisa aku lakukan. Oke, jadi karena masa pandemi ini kita harus memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Jangan update story doang tapi nggak ada intinya gitu ya kan. Yang penting bisa bermanfaat bagi yang lain. Betul gitu. sekali. Oke, tadi udah dijelasin Kak Putri nih gimana cara meneladani Kartini milenial di era pandemi. Mulai dari upload instastory yang bermanfaat, yang berfaedah ya buat temen-temen, buat followers kalian. Terus selanjutnya sifat apa aja sih yang harus kita tumbuhkan sehari-harinya biar tercermin sifat seorang Kartini di era milenial bagi Kak Putri sendiri? Sifat yang perlu diteladani yang pertama berani. Sebagai perempuan jangan terkungkung dengan kalian makhluk yang lemah. Karena sekarang sudah ada kesetaraan gender, jangan pernah ada pemikiran bahwa perempuan, pemikiran stereotip ya dalam artian perempuan itu memiliki kedudukan nomor 2. Yang pertama laki-laki, jangan sampai ada pemikiran seperti itu yang membuat ketakutan kita bertambah. Kemudian juga yang kedua berani untuk punya mimpi. Karena ketika kita punya mimpi pasti ada niat untuk mewujudkannya. Entah apapun itu ketika ada mimpi, kita ada tekad, pasti kita ada jalan untuk mewujudkannya. Kemudian juga kita sebagai perempuan walaupun sudah mengadaptasikan diri kita dengan kesetaraan gender, jangan sampai melawan pakem kita juga sebagai perempuan. Harus ada ketekunan, harus ada tetap kesadaran yang diterapkan atau kita miliki sebagai perempuan. Karena perempuan kan banyak yang mengatakan perempuan tempatnya sabar.
Perempuan itu tempatnya tekun, perempuan itu tempatnya teliti gitu. Jadi memang kita bisa mengadaptasikan diri kita dengan kesetaraan gender buat perempuan ya, tapi jangan lupa dengan sikap-sikap perempuan asli yang seharusnya memang kita punya. Jangan sampai kita jadi perempuan yang pemberontak dalam artian karena terlalu egois, jadi terlalu pemberontak seperti itu juga tidak baik. Jadi memang harus ada kontrol untuk perempuan sendiri, jadi memang harus sabar, teliti, kemudian walaupun begitu juga harus berani, dan juga bisa memiliki banyak sifat-sifat perempuan yang tetap harus dilestarikan lah ibaratnya, tapi juga tidak terkungkung dengan ketakutan sebagai perempuan yang berada di kedudukan kedua setelah laki-laki. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, jadi intinya perempuan tuh jangan yang takut-takut, harus berani gitu. Oke, nah terus sekarang ini kan ada juga nih Kak sifat-sifat di lingkungan kita, sifat-sifat wanita yang mungkin bertentangan sama norma-norma, kan juga banyak tuh Kak. Nah menurut Kak Putri sendiri, apa sih pola pikir atau mindset yang harus ditanamkan ke mereka agar mereka itu terhindar dari sifat-sifat yang kayak gitu. Jadi gini ya, sifat-sifat menyimpang misalnya, ini aku langsung sebutkan ya, karena kita remaja, aku harap kalian tidak menganggap hal ini tabu. Misalnya seks pranikah, kemudian juga pernikahan usia anak, penyalahgunaan narkoba, itu perilaku-perilaku menyimpang ya. Tidak memungkiri bahwa kita semua yang di sini, teman-teman SMA 7 ini kan pasti udah remaja. Yang namanya nafsu seksual itu pasti ada. Mulai suka dengan lawan jenis, mulai ingin pacaran, kadang juga mulai ingin touching ya mungkin ya dengan pasangannya, itu adalah kewajaran. Keinginan itu wajar terjadi di antara kita remaja. Tapi kuncinya adalah kita harus bisa mengontrol memang. Kita harus bisa mengontrol supaya nafsu kita, nafsu alamiah kita itu tidak liar jadinya. Ibaratnya tidak terjadi secara tidak terkontrol. Kalau mau suka dengan lawan jenis gak masalah. Kalau mau pacaran boleh, tapi asalkan ada kontrol. Jangan sampai perilaku kalian menjerumuskan kalian sendiri pada perilaku menyimpang gitu. Jadi memang kalian harus memperbanyak edukasi. Kalau kalian mau mengetahui mengenai sex education di internet gak masalah, cari aja. Tanya sama guru pun gak masalah. Kalian diskusi sama teman pun gak masalah. Apalagi mungkin ada yang baru puber dan lain sebagainya, itu nggak masalah banget. Jangan sampai karena kalian terlalu menutup diri dengan informasi, menutup diri dengan edukasi, malah kalian penasaran sendiri, sering melihat video-video porno dan lain sebagainya yang nantinya pasti juga akan menambah gairah seksual kalian untuk melakukan hubungan seks pranikah yang nantinya endingnya juga menyebabkan pernikahan usia anak ataupun penyalahgunaan narkoba gitu. Oke, terima kasih Kak Putri. Mungkin teman-teman juga bisa didengerin ya. Jangan cuma didengerin sih, diingat-ingat juga apa kata Kak Putri sekarang ini. Alright, buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba tadi, menurut Kak Putri, apa sih pola pikir atau mindset yang harus ditanamkan pada diri kita semua, khususnya wanita, di era milenial sekarang, agar tercipta ketentraman nih buat perempuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi? Kalau mindset yang harus ditanamkan, kalian adalah, kalau menurut aku ya, kalian adalah ibaratnya yang melahirkan generasi baru. Kalian yang nantinya akan menciptakan generasi baru. Jadi kalian harus memiliki mindset bagaimana kalian akan menciptakan generasi yang berkualitas ketika kalian tidak menjadi generasi berkualitas. Ibaratnya dari mana generasi kalian selanjutnya akan berkaca, akan memiliki teladan yang baik ketika kalian tidak bisa memulai dari diri kalian sendiri. Ibaratnya apa ya, misalnya aku punya idola, tapi kan tidak setiap hari aku bertemu dengan idolaku. Sebaik apapun idolaku, aku tetap akan bertemu lebih sering dengan kedua orang tuaku. Aku akan lebih sering bertemu dengan minimal keluargaku. Jadi bagaimana aku bisa menciptakan, menghasilkan, meneruskan generasi yang berkualitas ketika aku tidak menjadi generasi yang berkualitas. Jadi mindsetnya adalah mulai dulu menjadi generasi yang berkualitas, baru nantinya kalian akan bisa menciptakan lingkungan yang berkualitas, menghasilkan generasi atau penerus juga yang berkualitas, seperti itu. Oke guys, jadi jangan cuma meneladani orang, tapi kita juga harus diteladani orang gitu. Oke.
Nah, yang terakhir nih Kak, last question. Nah, apa sih pesan-pesan Kak Putri untuk para wanita yang sedang berproses juga di luar sana sama kayak aku, Adia, Kak Putri juga gitu? Kalau pesan dari aku, mungkin kita karena ini temanya Kartini ya, kita harus belajar buat jadi perempuan yang pemberani, berani untuk bersuara. Kalian sebagai perempuan itu nggak salah kalau ingin menyuarakan sesuatu, tapi asalkan berlandaskan dengan sesuatu yang benar, berlandaskan dengan sesuatu yang membawa kebaikan untuk orang lain. Kemudian juga pesan aku adalah kita jangan takut untuk memulai mimpi. Kita jangan takut untuk berprestasi, kita jangan takut untuk dijudge A, B, C, D ketika ingin memulai sesuatu. Kalau kalian memiliki keinginan, lakukan aja. Selama itu baik dan benar, selama itu kalian rasa itu bisa berdampak untuk banyak orang, lakukan aja. Kemudian juga jangan takut untuk memulai sesuatu yang besar. Mungkin kalian karena perempuan menganggap itu kan ranahnya laki-laki, no. Kalian punya hak, kalian punya suara, kalian punya hak yang sama dengan laki-laki untuk bermimpi, untuk berkarir, untuk berkarya, untuk berdampak untuk orang lain di sekitar kalian. Terus menginspirasi, tetap berkarya, dan jangan lupa untuk meneladani Ibu kita Kartini, dan ibaratnya juga mengadaptasikan dengan kondisi kita saat ini, dengan kemajuan teknologi. Gunakan masa muda kalian sebaik mungkin, jadilah generasi yang berkualitas dan juga bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Putri semuanya, keren banget kan? Oke, mungkin udah cukup sekian aja ya Kak Putri. Ini juga bakalan ada pengumuman dari finalis-finalis. Mungkin nanti yang menang dan mungkin yang finalis-finalisnya juga bisa menginspirasi teman-teman di SMA 7 Surakarta gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton talk show ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. See you. See you semua. Acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang Putri Kartini 2022. Untuk juara 5, selamat kepada Priscilla Salia Ayuning Tias dari kelas 11 MIPA 3. Untuk juara 4, selamat kepada Feriza Maulida Almasuri dari kelas 11 MIPA 1. Untuk juara 3, selamat kepada Orchid Putri Gemilang dari kelas 11 MIPA 2. Untuk juara kedua, selamat kepada Riana Natifa Eka Cahyani dari kelas 11 MIPA 5. Dan untuk pemenang Putri Kartini 2022 adalah selamat kepada nomor urut 1 atas nama Najwa Danishka dari kelas 10 MIPA 1. Selanjutnya adalah penyerahan gelar oleh Kepala SMA Negeri 7 Surakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukamto, Magister Manajemen. Kami persilakan.
Tidak terasa akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta pada pagi hari ini. Selain itu, saya dan panitia yang bertugas menyampaikan permintaan maaf kami apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial berprestasi, teladani Ibu Kartini.